Halo teman-teman, hari ini kita akan bikin nasi telur yang dimana kita ini lagi lockdown atau PSBB, dimana cari bahan makanan susah. Jadi mungkin ini bisa membantu buat kalian gak makan telur mata sapi terus. Kenapa? Karena digoreng. Kita olah dengan direbus sehingga gampang banget, anak kos juga bisa. Let's go. Bahannya gampang banget. Pertama kita pakai air. Kemudian kecap asin. Kecap asinnya aku pakai kecap asin biasa ya. Kalau kalian mau pakai yang low sodium lebih sehat, silahkan, boleh banget. Nah, kemudian gula. Di sini kalian bisa pakai apa aja, tapi aku pakai brown sugar atau gula aren. Kita aduk deh. Nah, untuk lebih sedap, aku kasih bawang putih satu aja digeprek. Bagi kalian yang mau lebih awet lagi, untuk anak kos mungkin bisa pakai bawang putih bubuk atau onion powder. Jadi lebih tahan lama daripada kalau kalian pakai mentah kayak gini. Next, aku punya daun bawang prei. Again, ini buat sedap aja, tapi kalau nggak punya nggak apa-apa ya. Kita potong kecil-kecil supaya nanti kalau digigit bisa crunchy dan enak banget. Kita masukin ke larutan kecap asin. Nah, nanti bakal kerasa banget. Tenang aja, bawangnya nggak mentah kok, karena kan direndam pakai kecap ya. Next, kita akan rebus telur-telurnya. Jangan lupa air harus mendidih sebelum telurnya masuk. Jadi mendidih dulu, kemudian kita rebus selama 6,5 menit. Nah, ini aku puter-puter si telurnya supaya kuning telurnya nanti tepat di tengah ya. Tips and trick dari aku. Next, kita akan kasih air di suatu wadah. Kemudian setelah 6,5 menit, si telurnya ini akan kita mandikan di air dingin, gunanya supaya kuning telurnya tetap mentah, tetap runny, cair gitu ya. Next, kita akan kupas si telurnya. Nah, aku punya trik nih di sini. Jadi nggak perlu susah-susah ya. Triknya gini, kita ketuk dulu, kemudian kita pelan-pelan pakai belakangnya sendok untuk scoop kulit telurnya supaya dia kebuka. Kayak gitu tuh. Nah, kalau udah kebuka setengah gini lebih gampang ya. Yang susah memang awalnya, yang penting telaten aja. Nah, setelah itu kita cuci di air yang matang supaya kalau ada yang kecil-kecil bisa nggak kemakan. Terus kita rendam di kecap asinnya ya, jangan lupa diaduk. Jangan khawatir kalau ada yang bolong, ini bukan anjing Dalmatian, itu karena ada daun bawangnya. Kalau kita aduk bisa lebih rata lagi tuh. Aduk-aduk-aduk dan biarkan di kulkas. Kita simpan di kulkas minimal 2 jam, maksimal 24 jam. Jangan keasinan juga ya kalau kelamaan. Nah, gini nih, setelah ini aku 8 jam. Jadi pas banget asinnya. Coba kita lihat ya di sini, kita belah. Tuh, pas banget kan? Jadi kuning telurnya masih cair, tapi si putih telurnya udah mateng, tapi juga nggak terlalu mateng, jadi squishy banget. Kalau kalian mau lebih mateng dari ini bisa ke 7 menit ya. Next, kita akan siapkan nasi dan kita taruhin kecap asinnya dikit. Daun bawangnya.
Udah deh, jadi makanan kita hari ini. Oke, waktunya makan nih. Jadi aku tuh sebenarnya pengen bikin makanan sehat ya, cuman kan jadi hari ini aku bikin makanan simple aja karena mungkin diantara kita susah ke supermarket di hari yang kayak sekarang ini. Yuk kita makan ya. Nih. Bagi kalian yang mau rebus sayur, ada fibernya, boleh banget. Ini aku kasih option buat kalian yang nggak bisa ke supermarket, terus bahannya cuman mungkin adanya telur aja gitu ya. Ya memang mungkin kita mau lebih sehat, mau ada sayur, ada buah, ada ini. Cuman keadaan sekarang kan kayak begini ya, jadi daripada kalian makan telur dadar yang digoreng, ini jauh lebih mending guys. Yuk lagi yuk. Kalau kalian dengar suara krenyes ya, itu dari daun bawang guys. Bagi kalian yang nggak suka terlalu mentah seperti ini, aku udah punya banyak option. Kalau kurang asin ya, bisa ditambahin air rendaman telur ini sedikit banget tuh, lihat sedikit. Udah, kebanyakan ini malah. Nggak apa-apa. Ini bumbunya enak banget, simple banget. Yes, aku understand kalau ini tuh high sodium ya. Tapi, kalau kalian nggak punya penyakit darah tinggi atau penyakit ginjal, ini tuh masih nggak apa-apa loh. Karena kan sebenarnya semuanya ini buat rendeman. Tuh, rendeman kan? Nggak kita minum kok. Jadi kalau di kondisi seperti ini, atau anak kos yang mungkin cuman masih bisa beli telur, ya mending beli telur sama kecap asin daripada beli telur sama minyak goreng. Kalau aku sih gitu ya. Memang pilihan hidup tuh susah. Apalagi kalau budgetnya dikit. Tapi nggak apa-apa, semangat. Kamu pasti bisa menabung. Kalau kamu anak kos, kamu bisa menabung suatu saat, kamu bisa bentuk bisnis, bisa save money buat beli rumah, atau motor, atau mobil. You can do it. Sekarang kita makan nasi telur dulu. Lagi ya. Nasi telur ini aku akan hitungkan kalorinya di aplikasi kalori kalau misalnya kalian mau makan ini sehari 3 kali. Tidak aku sarankan karena tentunya kalian pasti makan egg yolk alias kuning telurnya 3 kali. Tapi nggak apa-apa deh kalau kalian nggak punya budget daripada makan Indomie kan ya. Jauh lebih mending ini whole food alias makanan asli dari hewan. Bukan dari box, bukan dari plastik ya. Oke, yuk kita makan lagi. Tuh lihat-lihat. Aku tuh lebih suka egg yolknya itu sudah mengental ya, bukan yang kayak runny banget tuh, aku nggak suka. Kita makan lagi. Simple but so yummy. Bagi kalian yang on the budget. Kalau aku sih jujur ya lebih suka putih telurnya. Jadi memang aku tidak pernah di kos ya guys, tapi aku pengen relate sih gimana sih caranya
Bagaimana sih rasanya ya? Cuman bisa mungkin sehari makan telur cuman 3 gitu. Jadi aku mencoba relate dengan create resep ini, semoga relatable ya. Daripada kalian susah ya dietnya. Yes, aku tahu secara kesehatan tidak ideal buat kalian makan telur, apalagi kuning telur 3 kali sehari. Tapi itu menurutku better sih daripada makanan-makanan yang Indomie lah, apalah, tempe mendoan lah, gorengan. Ini kan setidaknya nggak digoreng ya. Yuk makan lagi. Terakhir yuk. Simple, lembut. So, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian anak kos atau anak yang on the budget bisa bikin makanan yang lebih sehat tanpa digoreng. Bagi kalian yang punya cerita anak kos, aku pengen tahu sih gimana sih mungkin budget per hari kalian berapa, atau misalnya kalian nggak punya alat masak apa atau punya alat masak apa. So, thank you very much for watching. You can do it. Apalagi di saat seperti ini, kalian harus kreatif. Kalian bisa, suatu saat kalian akan come up on the top. Suatu saat kalian akan sampai di puncak. See you there.